Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 29. Cerita dimulai, diketahui kalau wanita cantik itu adalah ibunya Jeok yang bernama Yusolha. Di saat itu, meskipun ia berbicara dengan begitu lembut, akan tetapi suaranya begitu tajam dan bergema di tempat itu. Seketika itu juga, kedua orang itu langsung merasakan sebuah sensasi yang sangat mengerikan, yang seakan-akan kalau mereka telah terintimidasi hanya dengan kata-katanya saja. Pada sisi yang lain, Im Cheon bergumam, siapa sebenarnya orang ini? Yang aku rasakan, dia telah memancarkan sebuah energi yang sangat menakutkan. Otoritas absolut yang ia pancarkan sama sekali tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan hanya dengan kehadirannya saja langsung membuat tempat ini menjadi sangat mencekam, yang seakan-akan kalau kami telah menghadapi seorang malaikat maut. Di saat itu, Charyeon merasakan kalau jantungnya telah berdebar dengan sangat kencang. Ia tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan kedua orang tua Jeok. Yang ia lihat kalau ayahnya sangatlah tampan dan juga begitu dingin, sedangkan ibunya memiliki sebuah kecantikan yang sama sekali tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itulah sebabnya Jeok selalu saja mengatakan kalau ibunya adalah wanita yang paling cantik di dunia. Kemudian dengan wajah yang begitu panik, orang itu berkata, "Wahai Nona, sepertinya ada sebuah kesalahpahaman di antara kita. Sebenarnya aku sama sekali tidak ada niatan untuk menghina anakmu dan juga suamimu." Akan tetapi orang itu langsung terdiam ketika Im Cheon yang menatapnya dengan tatapan mata yang tajam sembari berkata, "Aku tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh anak itu. Namun apa yang kau lakukan sangatlah tidak sopan karena kau telah menghina kedua orang tuanya." Kemudian ia pun kembali melemparkan pandangannya kepada Solha. Ia bergumam, "Yang aku perhatikan kalau dia bukanlah wanita sembarangan. Dan untuk pria itu, aku sama sekali tidak merasakan sebuah energi yang sangat hebat dari dirinya. Tetapi aku bertanya-tanya perasaan aneh apa yang aku rasakan saat ini." Lalu sambil berpaling, Im Cheon berkata, "Karena keluargamu sudah datang ke tempat ini, maka aku akan pergi sekarang juga karena sudah tidak ada lagi yang harus kita bicarakan." Setelah kepergian Im Cheon, dengan tatapan mata yang dingin Sorin berkata, "Jeok, apakah kau sadar kalau itu adalah sebuah tindakan yang kekanak-kanakan? Jadi jangan pernah sekalipun kau melakukan sesuatu yang seperti ini lagi." Akan tetapi Jeok pun sama sekali tidak ingin menerima nasihat itu karena ia merasakan kalau dirinya sama sekali tidak bersalah. Lalu Jeok berkata, "Entah kenapa ayah selalu saja memaksaku untuk melakukan sesuatu yang tidak layak untuk dipertahankan." Di saat itu terlihat dengan sangat jelas bahwa suasananya telah menjadi semakin tegang. Kemudian Jeok kembali berkata, "Ayah, aku mohon kepadamu jangan pernah sedikit pun untuk memaksakan pikiran ayah kepadaku. Aku adalah contoh yang tidak sempurna dari ayah apabila pemikiran ayah dipaksakan kepadaku." Tepat di sampingnya, Charyeon sama sekali tidak berani untuk mengatakan sepatah kata pun di hadapan mereka semua. Ia berpikir, jadi alasannya mengapa dia dengan sengaja membuat keributan terhadap sang pemimpin aliansi Langit Utara adalah karena ia menyadari kalau kedua orang tuanya telah berada di tempat ini. Dan dia ingin kalau ayahnya akan mendengar semuanya. Pada sisi yang lain, setelah melihat ketegangan antara anaknya dan juga suaminya, terlihat Solha hanya bisa menarik nafas panjangnya. Lalu ia pun langsung berjalan menuju ke arah Jeok karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan anaknya lagi setelah sekian lama Jeok berkelana. Tepat di sampingnya, Sorin langsung berdiam diri karena ia menyadari kalau Jeok hanya bisa bersikap lembut apabila bertemu dengan ibunya. Sambil tersenyum, Solha kembali berkata, "Saat ini kau telah tumbuh dan menjadi seorang pria yang sangat tampan." Mendengar itu, Jeok pun hanya tersenyum. Lalu ia pun mengajak mereka semua untuk kembali ke rumahnya karena mungkin saja ada banyak hal yang ingin dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai pada manor angin baru. Di saat itu, mereka telah disambut oleh kedua orang tua Charyeon yang masih mengungsi pada kediaman Jeok. Sambil memberi hormat, Lee Chu berkata, "Selama ini putra Anda telah menyelamatkan keluarga kami, dan aku sangat berterima kasih kepada kalian sampai-sampai aku pun tidak tahu harus melakukan apa untuk membalasnya."
Dengan membalas salam mereka, Sorin berkata, "Kami sangat berharap kalau Jeok sama sekali tidak menyebabkan banyak masalah kepada keluarga kalian." Di sampingnya, Solha pun menambahkan kalau putri mereka sangatlah cantik dan juga baik. Li Chu kembali berkata, "Yang kami tahu saat ini Tuan Muda Jeok adalah seseorang yang sangat hebat. Bahkan yang kami tahu tidak ada satu orang pun yang mampu menandinginya pada wilayah Jianghu ini." Terlihat Charyeon begitu gugup, tubuhnya berkeringat dingin ketika ia harus berhadapan dengan kedua orang tua Jeok. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi saat ini. Biasanya sudah pasti kalau Jeok akan bercanda ketika kita sedang berkumpul seperti ini, yang seakan-akan kalau dia adalah pusat perhatiannya. Akan tetapi entah kenapa dia bahkan sama sekali tidak ingin melihat kepada ayahnya meskipun dia sedang duduk di meja yang sama. Pada sisi yang lain, Solha menyadari kalau Charyeon telah memperhatikan tingkah Jeok yang begitu dingin kepada ayahnya. Bahkan ia juga menyadari kalau Charyeon begitu khawatir kepada Jeok yang sangat berbeda dari biasanya. Solha menyadari kalau perubahan sikap Jeok tidak terlepas dari pertemuannya dengan sang ayah. Melihat itu, Solha pun langsung tersenyum karena ia merasakan kalau Charyeon adalah wanita yang sangat baik. Kemudian sambil tersenyum Solha berkata, "Bukankah kau mengatakan kalau namamu adalah Charyeon? Jadi bisakah kau menceritakan bagaimana kalian berdua bisa bertemu?" Dengan tatapan mata yang datar, Jeok pun menjawabnya kalau mereka telah bertemu di tengah jalan. Lalu yang kedua, mereka berdua telah bertemu di warung makan. Mendengar perkataan Jeok, Charyeon bergumam. Meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, akan tetapi cara dia menyampaikan kepada ibunya terdengar begitu aneh. Sorin berkata, "Memang sangat bagus untuk bergaul sesama seniman bela diri. Akan tetapi kalian harus tahu kalau ada sebuah batasan tersendiri di antara laki-laki dan juga perempuan." Setelah melemparkan pandangannya kepada Jeok, Sorin kembali berkata, "Karena manusia harus memiliki sebuah batasan, maka kau harus bersikap lebih sopan kepada orang lain." Terlihat Jeok sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun dari tatapan kedua matanya sangat jelas terlihat kalau dia begitu benci dengan peraturan yang diterapkan oleh ayahnya. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah semakin malam, Jeok pun mengajak Charyeon untuk menikmati udara malam. Namun karena Jeok begitu kesal dengan ayahnya, ia pun mencoba untuk menenangkan pikirannya dengan berjalan di atas air sembari menikmati hembusan angin yang diiringi oleh gugurnya bunga sakura yang menambah keindahan suasana di malam itu. Charyeon bergumam, "Aku begitu penasaran bagaimana dia mampu berdiri di atas air dengan begitu mudah. Sampai saat ini aku pun bertanya-tanya entah kapan aku akan bisa melakukannya." Namun tiba-tiba saja Charyeon langsung terkejut ketika mendengar Jeok yang berkata, dia mengatakan kalau ada sebuah batasan antara laki-laki dan juga wanita. Lalu dia juga mengatakan kalau aku harus bersikap lebih sopan. Di saat itu sangat jelas terlihat kalau Jeok sama sekali tidak bisa menerima dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Kemudian Jeok kembali berkata, "Apakah semua itu dia tunjukkan hanya kepadaku? Dasar sialan, aku harus memakan daging dengan sebanyak mungkin agar aku bisa menenangkan pikiranku." Menanggapi ocehan Jeok, terlihat Charyeon hanya tersenyum karena ia menyadari kalau Jeok begitu kesal kepada ayahnya. Entah kenapa ketika dia sedang kesal, yang aku lihat kalau dia telah bertingkah seperti anak kecil. Namun, aku sangat berharap kalau Jeok akan menunjukkan sisinya yang seperti ini dengan lebih sering karena dia begitu menggemaskan. Kemudian, Jeok pun membentangkan salah satu dari tangannya, lalu ia pun langsung memancarkan energinya yang berpusat pada telapak tangannya. Terlihat hembusan angin yang begitu deras langsung menyebar dari telapak tangannya. Bahkan saking kuatnya angin itu sampai-sampai membuat kolam itu langsung bergejolak dengan sangat hebat. Lalu Jeok berkata, "Aku yakin kalau ayah tidak mungkin hanya akan berdiam diri ketika aku telah berusaha untuk menguasai dunia ini." Mendengar perkataan Jeok, Charyeon pun berkata, "Apa yang harus kau lakukan apabila ayahmu benar-benar akan menghentikanmu?" Setelah tenangnya hembusan angin yang Jeok pancarkan, ia pun kembali berkata, "Jika ayah mencoba untuk menghentikanku, maka aku sama sekali tidak ada pilihan lain selain melawannya secara langsung dengan kekuatanku." Charyeon pun bertanya kepada Jeok apakah ayahnya sekuat dirinya. Sambil tertawa, Jeok berkata, "Jika dibandingkan dengan ayah, maka jalanku masihlah panjang. Saat ini yang aku rasakan kalau dia telah berada di atas langit yang bahkan belum mampu untuk aku raih." Sontak, Charyeon sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Jeok sama sekali tidak mampu untuk menandingi kekuatan ayahnya. Lalu ia pun bertanya bagaimana dengan kekuatan ibunya. Dengan santainya, Jeok pun mengatakan kalau ibunya bisa dibilang memiliki sebuah kekuatan yang setara dengan ayahnya.
Charyeon kembali berkata, "Aku tidak menyangka kalau mereka adalah orang-orang yang sangat hebat. Selain itu juga, ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang sangat cantik seperti ibumu." Menanggapi rasa kagumnya Charyeon kepada ibunya, Jiok berkata, meskipun dia begitu cantik, akan tetapi dia selalu saja menutupi kecantikannya selama 20 tahun. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, dia pun menjalani kehidupannya selama ini dengan wajah yang begitu jelek, yaitu dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai transformasi terbalik. Lagi pula, jika dia menjual buah-buahan dengan wajah aslinya yang seperti ini, maka bisa dipastikan kalau semua orang akan berbelanja di tempat kami. Akan tetapi meskipun mereka adalah orang-orang yang begitu hebat dan juga luar biasa, namun mereka berdua harus menjalani kehidupan di dalam pengasingan. Dengan wajah yang begitu tegang, Charyeon bergumam, mereka telah bertahan selama puluhan tahun di dalam pengasingan hanya berdua saja. Aku begitu penasaran situasi macam apa yang membuat mereka harus melakukan semua itu. Jiok kembali berkata, apakah kau tahu kalau teknik yang aku gunakan untuk melawan Chen Muak adalah sebuah teknik yang dimiliki oleh ibuku? Namun, apakah kau tidak penasaran mengapa ibuku bisa mengetahui tentang sebuah teknik bela diri yang hanya dimiliki oleh Heavenly Demon? Mendengar itu, Charyeon hanya terdiam, lalu ia bergumam, sejujurnya aku sangat terkejut dan juga merasa takut ketika mengetahui kalau Jiok adalah keturunan kultus demonik. Bahkan yang aku lihat kalau dia telah berubah menjadi seorang iblis yang sangat mengerikan ketika ia menggunakan teknik itu. Akan tetapi entah kenapa aku sama sekali merasa tidak peduli dengan masa lalunya. Lalu sambil tersenyum Charyeon berkata, sampai saat ini sudah tidak ada lagi sesuatu tentang dirimu yang membuatku menjadi terkejut lagi. Mendengar perkataan Charyeon yang begitu tulus, terlihat Jiok pun langsung membalas senyuman itu dengan senyuman yang begitu hangat. Cerita berpindah pada sebuah gunung yang sama sekali tidak diketahui oleh kebanyakan orang, dan itu adalah sebuah tempat yang terisolasi oleh dunia luar. Lalu di antara pegunungan itu terlihat sebuah istana yang begitu megah berwarna merah telah berdiri dengan begitu kokoh, yang mana itu adalah istana kebanggaan sang Heavenly Demon. Kemudian tepat di dalam istana itu terlihat seorang tetua telah menghadap kepada sang raja untuk menyampaikan sebuah informasi tentang anaknya, yaitu Yosolha. Di saat itu ia mengatakan kalau nona muda telah menunjukkan dirinya pada wilayah Jianghu. Sang raja berkata apakah dia telah menampakkan dirinya pada wilayah Jianghu bersama bajingan itu. Jika dia bersamanya, maka aku yakin kalau kabar ini sudah pasti telah sampai kepada mereka. Setelah 20 tahun mengasingkan diri dan juga menyembunyikan keberadaannya, apakah dia menampakkan dirinya ini hanya untuk bertemu dengan putranya? Sambil memberi hormat, orang itu berkata, saat ini yang kami dengar kalau Tuan Muda Jiok sedang mengejar tujuannya, yaitu untuk menguasai dunia ini. Terlihat sang raja hanya tersenyum tipis setelah mendengar sebuah laporan tentang impian cucunya. Kemudian ia pun langsung memancarkan aura demoniknya kepada penjuru seluruh ruangan itu, sehingga membuat semua orang yang ada di sana langsung merasakan kalau mereka telah terintimidasi. Diketahui kalau sang raja demonik itu bernama Yujin Cheon. Lalu dengan tatapan mata yang tajam ia berkata, dasar sialan, bajingan itu begitu angkuh sampai-sampai dia bermimpi untuk menguasai dunia ini. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.